Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana min 'alaq, alladzi 'allama bil qalam, alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita kali ini adalah dalam rangka meneruskan surat yang baru kita mulai pada hari Senin yang lalu, yaitu surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, surat yang berbicara tentang sekutu, kelompok-kelompok yang ada di sekitar Madinah sampai ke Mekah. Mereka membentuk aliansi, konfederasi, sekutu untuk kemudian menyerang Madinah. Mereka mengepung Madinah dengan jumlah tentara sekitar 10.000 orang. Ukuran Madinah pada saat itu tentu sangat besar. Madinah sendiri dengan segala macam kemampuannya hanya mampu menyiapkan sekitar 3.000 prajurit untuk menghadapi 10.000 orang tersebut. Itulah sebabnya kemudian Nabi menempuh strategi parit namanya. Hari ini kita masuk pada ayat 11 dari surat yang berbicara tentang perang Ahzab, perang Khandak, perang parit ini. Sepertinya Ustadz kita belum ada yang kelihatan, Pak Buya? Belum ada ya. Belum ada Ustadz Tony, belum ada juga Ustadz Wahidin. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca Al-Quran ayat 11 sampai ayat 20 surat Al-Ahzab, surat yang ke-33. Jadi kita kemarin sudah sampai di ayat 10 dan sekarang ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ فَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ
ويستأذن فريق منهم ويقولون إن بيوتنا إن Ada Ustadz بيوتنا Wahyudin. عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا عورة يريد فرارا. Kan Ustaz Wahidin, teruskan. Baik Ustaz. Walau dukhilat alaihim min aqtariha atauha wa ma talabbasu biha illa yasira. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. ولقد كانوا عاهدوا الله وكان عهد الله مسؤولا. وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يعلم الله المعوقين منكم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين Apa tuh? Kok mati?
Nanti kalau itu jangan di ada أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم أشهد عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد تدور أعينك الذي يغشى عليه من الموت فسلقوه بألسنة أشيقة على الخير بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يحسبون الأحزاب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا يسألون عن صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak kita aturkan kepada Ustadz Wahyudin Wahid. Semoga Allah SWT memberikan senantiasa derajat yang tinggi dan kemuliaan di sisi manusia dan di sisi Allah SWT. Begitu juga Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah SWT senantiasa mengirim malaikat ke tempat-tempat Bapak Ibu semuanya, sebagaimana janjinya dalam sebuah hadis qudsi, majtama qaumun fi baitin min buyutillah.
siapa yang berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yatadarasuna bainahum, kemudian mempelajari kitab suci di antara mereka. Lalu kemudian Allah mengutus kepada mereka, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyyatumur rahmah wa khaffat alaihimul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan mencurahkan kepadanya sakinah, mengucurkan kepadanya rahmat, dan Allah mengirim malaikat bersaf-saf sampai ke aras Allah SWT. Dan Allah senantiasa menyebut nama-nama yang hadir dalam majelis itu bersama dengan orang tua mereka di majelis para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita lihat surat Al-Ahzab, selalu bayangan kita adalah Khandaq, karena surat Al-Ahzab berbicara tentang perang Khandaq, perang yang melibatkan kelompok-kelompok, suku-suku, klan-klan yang ada di sekitar Madinah, termasuk sampai ke Mekah. Mereka bikin persekutuan menyerang Madinah. Lalu kemudian Nabi menggali parit. Kemudian paritnya seperti ini, susah untuk dipanjat. Dan kemudian Nabi hanya tinggal bersifat menunggu saja di sebelah. Ini surat Al-Ahzab adalah surat yang ke-33. Al-Ahzab artinya kelompok-kelompok. Golongan bersekutu turun di Madinah, karenanya dikenal dengan istilah surat Madaniyah. Jumlah ayat 73 ayat. Mari kita dengarkan permulaan surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Innallaha kana 'aliman hakima. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله. Terakhir kemarin hari Senin kita sampai di ayat nomor 10. Di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iza ja'akum min fawqikum wa min asfala minkum wa izagatil absaru wa balagatil qulubul hanajira wa tazunnuna billahi zununa. Allah berfirman berkenaan dengan ketika informasi tentang sekutu-sekutu, konfederasi, kelompok-kelompok yang datang menyerang Madinah, izja'akum ketika datang kepada kalian, yaitu datang mengepung Madinah, min fawqikum dari arah atas, wa min asfala minkum dan dari tempat yang lebih rendah. Kata-kata min fawqikum itu dari arah yang bagian atasnya Madinah, min asfali dari arah bawahnya Madinah. Mereka datang dari berbagai penjuru. Wa izagatil absaru, sehingga pada saat itu banyak yang ketakutan. Jadi penduduk Madinah pada saat itu sudah mulai kelihatan mana yang mukmin beneran dan mana yang hanya ikut-ikutan saja, yang kemudian nanti disebut dengan al-munafiqun. Mereka datang ke Madinah sebetulnya tidak untuk kemenangan ataukah kebaikan Nabi dan agama yang dibawanya, tapi untuk kepentingan pribadinya saja. Maka mereka bersama Nabi selama itu menguntungkan pribadinya, dan mereka akan siap untuk meninggalkan Nabi jika tidak menguntungkan pribadinya. Ketika mengetahui bahwa kekuatan Nabi hanya sekitar 3.000 orang, dan penduduk Madinah belum seberapa, sementara yang datang ini sekitar 10.000 orang, ya mereka tidak bisa bayangkan pada saat itu jumlah pasukan 10.000 orang itu banyak sekali. Maka pada saat itu, zagatil absar, maka mata mulai terbelalak pada saat itu, berkaca-kaca. Wa balagatil qulub, lalu kemudian hati-hati semuanya terguncang, seakan-akan keluar al-hanajir sampai di kerongkongan. Artinya orang kalau kita ketakutan susah bernafas, biasanya sampai di kerongkongan saja itu pernapasan. Wa tazunnuna billahi zununa, mereka mulai menyangka Allah dengan sangkaan-sangkaan yang tidak benar. Mereka yang imannya memang selama ini hanya sekedar ikut-ikutan, berpikir wah ini adalah
apa yang dikatakan Nabi selama ini ternyata tidak benar. Ini 10.000 orang mengepung Madinah dan kita tidak bisa melakukan perlawanan, ini adalah alamat bahwa Madinah akan tamat riwayatnya. Yastrib akan habis. Ini kota Madinah yang baru dibangun ini pasti akan hancur. Bayangkan 10.000 pasukan dengan perlengkapan yang lengkap dan dengan pengalaman perang mengepung Yastrib, Madinah yang baru 5 tahun yang lalu dibentuk. Ini kan Madinah baru dibentuk 5 tahun yang lalu oleh Nabi. Kita ceritakan kemarin bahwa perang Khandak ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Bapak bisa bayangkan sebuah negara yang baru dibentuk 5 tahun, tiba-tiba dikepung dengan pasukan yang lengkap dari berbagai macam penjuru. Pada saat itu orang munafik sudah mulai kelihatan. Makanya terkenal istilah munafik itu bila berkata dia berdusta. Artinya ketika dia mengaku beriman sebetulnya tidak beriman. Bila berjanji dia ingkar. Berjanji menandatangani perjanjian Piagam Madinah. Tapi mereka nanti akan mengingkarinya. Dipercaya dia nanti akan berkhianat. Dan apabila berselisih ada perbedaan, cenderung dia mencari kemenangan sendiri, yaitu berbuat aniaya kepada teman ataukah partner masalahnya. Hunalika, disitulah, di sanalah, hunalika di sanalah. Ibtulia, di sanalah diuji. Ibtala itu adalah menguji. Ubtilu diuji. Di sanalah diuji. Maksudnya dilihat. Ingat kata-kata bala ujian. Wala nabluwannakum pasti diuji. Di sanalah, maksudnya dalam kasus perang Ahzab inilah diuji. Siapa yang diuji? Al-mu'minun, orang-orang mukmin. Jadi hunalika betuliyal mu'minuna, disitulah di dalam kasus perang Khandak. Perang Ahzab inilah diujinya orang-orang beriman. Mana yang asli dan mana yang palsu. Wazulzilu zilzalan syadida. Pada saat itu banyak di antara mereka dari kalangan orang yang ada di Madinah, penduduk Madinah, zulzilu zilzalan syadida, yang tergoncang hatinya, yang tergoncang imannya dengan segoncang-goncangnya. Mereka mulai kehilangan kepercayaan kepada Nabi. Karena bagi mereka kalau Nabi Muhammad ini adalah utusan Tuhan, kenapa mereka bisa mengepung kita dalam keadaan seperti ini? Wa idh yaqulul munafiquna, dan ketika orang-orang munafik berkata, jadi muncullah kata munafik di sini, al-munafiqun. Jadi al-munafiqun ini adalah orang yang ada di Madinah dan sekitarnya. Ya. Di dalam surat At-Taubah dikatakan adalah minal a'rabi, dari kalangan orang-orang pinggir Madinah, orang Arab, orang Badui, orang Arab pinggiran, dan juga wamin ahlil Madinah, dan di dalam ahli Madinah juga. Jadi dalam penduduk Madinah. Kita lihat di sini anunya. Ya. Kita lihat di sini ayatnya. Surat 9. Ayatnya 101. Allah firman, wa mimman haulakum, dan di antara orang-orang yang ada di sekitar kalian, haulakum, minal Arab, dari kalangan al-Arab, munafiqun. Jadi ini berbicara tentang ayat tadi. Munafiqun, ada yang munafik. Jadi munafikun, ada munafik. Tapi apakah hanya orang Arab pinggiran? Bukan. Wa min ahlil Madinah. Ahli Madinah juga. Maksudnya yang tinggal di dalam kota Madinah. Wa min ahlil Madinah juga. Mereka ini maradu ala nifaq. Mereka keterlaluan munafiknya. Maradu ala nifaq. Mereka sungguh keterlaluan kemunafikannya. La ta'lamuhum. Kalian tidak mengetahui mereka. La ta'lamuhum. Kalian tidak mengetahui mereka. Nahnu na'lamuhum, tapi kami tahu mereka. Jadi kalian tidak tahu mereka, tapi kami tahu mereka. Coba lihat kata-kata kalian, jadi kalian orang beriman pada umumnya, orang Islam. Tetapi ada kata nahnu, berarti bukan hanya Allah. Siapa nahnu di sini? Ya tentu Allah dan Rasulnya. Kenapa nanti ada di ayat berikutnya, bahwa beramallah, maka niscaya Allah, Rasul, dan orang beriman mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi nahnu di sini adalah yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah Rasul, yang ketiga orang beriman yang disebutkan dalam surat Al-Maidah 55, yaitu
Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Wa nahnu na'lamuhum, kami tahu mereka. Sanu'adzibuhum marratain, kami akan mengazab mereka 2 kali lipat. Summa yuradduna, kemudian mereka akan dikembalikan, dimasukkan ila adzabin azim, ke dalam azab yang besar. Jadi ingat Mas sekalian, munafik, keterlaluan sifat nifaknya. Jadi yang disebut dengan munafik adalah orang yang memiliki penyakit nifak dalam jiwanya. Kata nifak itu satu asal kata dengan nafkah, infak, yaitu menjual keyakinannya demi kepentingan dunianya. Namanya nifak, munafik. Nah, jadi disebutkan di sini wa iz yaqulul munafiqun. Jadi tadi munafikun kita lihat di surat At-Taubah. Jadi mereka dari kalangan orang Arab pinggiran dan juga penduduk asli Madinah yang tadi disebut dengan maradu ala nifaq, keterlaluan dalam kemunafikannya. Jadi wa idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun. Munafik yang kedua adalah yang dalam hatinya ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit hanya ingin selamat sendiri. Hanya ingin keuntungan pribadi saja. Ma wa'adana Allah, mereka berkata. Jadi ini berkata tadi. Yang berkata adalah orang munafik, ini pelaku pertama. Yang kedua adalah ini pelaku kedua, alladzina. Jadi pelaku pertama munafik, pelaku kedua adalah orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit. Apa kata mereka? Ma wa'adanallahu wa rasuluhu. Tidak ada yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Jadi ma wa'adan, ini maknya tidak ada yang dijanjikan kepada kami Allah dan Rasulnya illa kecuali gurura, tipuan saja. Jadi Nabi selalu mengatakan mari kita membentuk masyarakat yang baik. Allah akan bantu kita, tapi itu hanya tipuan belaka saja. Coba. Padahal ini belum terjadi perang, baru ada informasi bahwa kita dikepung. Itu kan pasti pada saat itu membuat membuat suasana jadi panas. Informasi datang bahwa kita akan dikepung. Informasi tentu jauh sebelum hari H, jauh sebelum kejadian sudah datang. Buktinya Nabi sudah mempersiapkan membuat parit. Mereka semuanya dilibatkan untuk membuat parit. Banyak di antara mereka yang tidak ikut terlibat, tidak mau ikut terlibat. Kalau toh ikut hanya ala kadarnya saja. Jadi ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Tidak ada yang Allah dan Rasulnya janjikan kepada kita kecuali hanya tipuan saja. Jadi orang beriman itu selalu meyakini kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada zaman Nabi akan ada kemenangan yaitu Futuh Mekah, maka sekarang juga akan ada kemenangan terakhir yang disebut dengan Yaumul Fath, yang disebut dengan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu pasti akan datang masa itu. Nah, orang-orang munafik nantinya inilah yang kemudian mencari teman, mempengaruhi yang lain. Ketika mereka mempengaruhi yang lain, namanya memprovokasi. Jadi cuma sekali berbahagia, provokator itu cenderung oleh orang-orang yang jiwanya mendua. Jadi memprovokasi, mempengaruhi orang lain supaya melawan Madinah, melawan Nabi. Nabi pada saat itu sebagai penguasa, Nabi pada saat itu sebagai pemimpin tertinggi, lalu kemudian mereka justru memprovokasi orang-orang, terutama yang ada di Madinah dan sekitarnya, untuk juga melawan Nabi. Mereka berpikir bahwa Madinah akan kalah, dan kalau mereka melawan, dan kemudian mereka kalah, mereka akan dihabisi oleh para pasukan Al-Ahzab tadi. Maka kemudian mereka mempengaruhi yang lain supaya bersama-sama Al-Ahzab menyerang Nabi. Kalau Al-Ahzab menyerang dari luar, para munafikin dan orang-orang yang tadi ada penyakit dalam jiwanya menyerang dari dalam. Cara penyerangannya adalah melalui provokasi. Wa idza qalat ta'ifatun minhum. Dan ingatlah kata kala ta'ifatun, satu golongan berkata, golongan ini minhum dari kalangan mereka. Siapa tadi? Orang-orang munafik. Dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Al-munafiquna walladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit. Wa qala ta'ifatun minhum, satu kelompok dari mereka berkata, ya ahla Yathrib. Yathrib ini adalah nama asli Madinah. Jadi sebelum berubah menjadi Madinatul Munawwarah namanya Yathrib. Yathrib itu adalah daerah tempat
Masjid Nabawi sekarang berdiri setelah Nabi hadir di sana pada tahun ke-13 kenabian dan dihitung sebagai awal tahun Hijriah. Nabi membangun masjid dan membuat kota negara baru yang bernama Madinatul Munawwarah yang lama disebut dengan Yathrib. Maka mereka tidak mau menyebut Madinah, mereka tetap menggunakan nama lama dan mereka berkata, ya ahla Yathrib, wahai penduduk Yathrib, la muqama lakum. Tidak ada tempat bagi kalian. Kata-kata la muqama lakum bahwa kalian ini dikuasai oleh orang-orang yang datang dari Mekah. Yathrib ini penduduk asli. Ya, makanya tidak menggunakan istilah Madinah karena Madinah itu adalah mengakomodasi semua kelompok, termasuk yang datang dari Mekah. Nah, maka mereka memprovokasi penduduk asli Yathrib. Wahai orang Yathrib, kalau kamu ikut pada Muhammad, Muhammad itu pendatang dari Mekah. Coba lihat, banyak di antara orang-orang penting di sekitarnya adalah orang muhajirin dari Mekah. Maka kalian penduduk asli, la muqama lakum. Tidak ada tempat bagi kalian. Oleh sebab itu, farji'u, maka kembalilah. Farji'u, maka kembalilah. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, mereka lupa bahwa sejak awal Nabi membuat negara Madinah, yang pertama dibuat adalah perjanjian konstitusi yang bernama Sahifah Madinah ataukah perjanjian Madinah, Piagam Madinah. Dan kalau kita baca Piagam Madinah, dan ini bisa kita lihat melalui internet, kita bisa searching di Google, maka semua kata-katanya bisa kita lihat bahwa pemerintahan yang dibuat Nabi yang tertera dalam konstitusi itu adalah pemerintahan atau negara yang bersifat inklusif, yang mengakomodasi semuanya. Tanpa ada perbedaan antara muhajirin dan ansar, bahkan tanpa ada perbedaan antara orang muslim dan orang Yahudi dan ahli kitab yang lain. Maka mereka mengatakan karena tidak ada tempat bagi kalian, farjiu, kembalilah. Maksudnya jangan ikut kepada Nabi. Jangan ikut menggali farid. Jadi mereka waktu mereka menggali farid, melemahkan semangat mereka. Farjiu, kembalilah. Tidak ada gunanya kalian, kita ikut membantu Muhammad untuk menggali farid. Atau nanti kalau berkuasa, yang berkuasa adalah orang-orang yang datang dari Mekah. Wa yasta'zinu fariqun minhumun nabi. Setelah terprovokasi, maka satu kelompok. Jadi satu ta'ifah tadi, ini ta'ifah memprovokasi. Sehingga kemudian ada yang terprovokasi. Kelompok yang lain, satu fariqun itu artinya satu golongan. Satu golongan dari mereka kemudian terprovokasi. Lalu kemudian meminta izin kepada Nabi. Yasta'zinu. Mereka minta izin. Kepada siapa? An-Nabiyya, kepada Nabi. Jadi ini adalah kata kerjanya. Ya, ini kata kerjanya. Ini adalah objeknya. Ya, maf'ul. Mereka, siapa mereka itu? Fariqun minhum, minta izin. Kepada siapa? An-Nabiyya, kepada Nabi. Yaquluna, seraya berkata. Mereka berkata kepada Nabi. Jadi membuat izin tetapi alasan sebetulnya. Bukan dalil, tapi dalih. Yaquluna, mereka berkata, inna buyutana auratun. Wahai Nabi, rumah-rumah kami tidak ada yang jaga. Inna, ya mereka berkata, inna buyutana, rumah-rumah kami aurat. Kata aurat itu artinya terbuka. Tidak ada yang jaga maksudnya. Wahai Nabi, rumah-rumah kami tidak ada yang jaga. Sementara di belakang ada istri dan anak-anak kami. Kurang lebih begitulah bahasanya. Inna buyutana aurah. Ya Rasulullah, wahai Nabi, rumah kami di belakang terbuka. Tidak ada yang jaga. Kalau toh ada cuma istri dan anak saja. Padahal wa ma hiya bi auratin. Padahal aslinya rumahnya itu tidak terbuka. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang membuat alasan itu sejak dari dulu selalu ada. Kalau di Jakarta, Bapak Ibu sekalian, terutama dari negara ini, Jakarta yang paling sering dijadikan alasan adalah macet di jalan. Kenapa terlambat? Tidak dimulai caranya sejak awal. Macet. Ya, sebetulnya bukan masalah macet, terlambat jalan. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi wa ma hiya bi auratin, padahal sebetulnya tidak terbuka. Itu hanya alasan, makanya bukan dalil tapi dalih. Ya. Mereka menciptakan namanya alasan untuk lepas dari peperangan itu, untuk menjadi wajib militer. In yuriduna illa firara. Padahal yang mereka inginkan
tiada yang mereka inginkan illa kecuali firara, pengen lari. Ya. Jadi mereka membuat alasan padahal sebetulnya mereka hanya pengen lari. In yuriduna illa firara. Jadi orang seperti ini ada di Madinah. Padahal mereka berjumpa dengan Nabi, mereka minta izin kepada Nabi. Bayangkan kau sekalian. Tidak ada kebahagiaan yang seperti ini. Kita saja sekarang mendengarkan Nabi luar biasa. Rindunya kita. Mereka berjumpa dengan Nabi, satu kota dengan Nabi, bahkan berperang bersama Nabi, bahkan mereka bisa menjumpai Nabi di tempatnya, minta izin, tetapi tidak membuat mereka terikat hatinya dengan Nabi. Bahkan mereka berbohong di depan Nabi dengan mengatakan rumahnya terbuka, padahal tidak terbuka, padahal sebetulnya dalam hatinya mereka ingin lari dari peperangan itu. Kemunafikan ada sejak dari dulu. Maka berkali-kali kita sampaikan, kita belajar Al-Quran untuk diri-diri kita. Jangan sampai dalam diri kita juga masih ada penyakit nifak seperti ini. Ini adalah Masjid Nabawi. Aslinya yang kubah hijau itu. Walau dukhilat alaihim min aqtariha. Walau dan seandainya dukhilat, dimasuki, diserang maksudnya. Dukhilat ini secara bahasa dimasuki, diserang, didatengin. Siapa yang didatangin? Yaitu Yastrib dan penduduknya. Alaihim itu mereka yang berada di Yastrib. Min aqtariha, dari seluruh penjuru. Tadi kita sampaikan diserang dari seluruh penjuru. Min aqtariha, dari seluruh penjuru. Summa su'ilu al-fitnatah. Kemudian ada tadi provokator yang meminta. Mereka diminta untuk apa? Untuk menyebarkan fitnah. Jadi ketika atau seandainya Madinah sudah terkepung beneran, pasti mereka akan ikut pada provokasi itu, panggilan itu, ajakan itu untuk apa? Untuk membuat fitnah di Madinah. Membuat bahasa macam-macam tentang Nabi. Seperti dikatakan tidak ada yang dijanjikan Nabi kecuali hanya tipuan saja. Illa burura, tidak ada yang dijanjikan Nabi Allah dan Rasulnya kecuali tipuan belaka saja. Oleh sebab itulah kembalilah kalian. Tidak ada gunanya kita ikut bersama dengan Nabi. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana beratnya tanggung jawab Nabi. Berat sekali. Terusir dari kotanya Mekah sampai di Yastrib, menghadapi watak yang macam-macam seperti ini. Apa yang terjadi di Mekah terjadi lagi di sini. Mereka tidak dipercaya, dan ini adalah dari dalam kota Madinah sendiri. Nusuk mereka, menikah mereka dari belakang. Mereka mengatakan mereka bahkan bisa dibeli suaranya. Mereka bisa dibeli keinginannya untuk membuat kekacauan di dalam Madinah. Untuk siapa? Untuk kepentingan luar. Karena kalau Madinah kacau, orang luar yang untung. Madinah akan runtuh, Nabi kemudian terusir, entah kemana. La atauha, ketika mereka diminta untuk membuat fitnah, membuat kekacauan, la atau pasti mereka mengerjakannya. Apalagi kalau di sana ada fulus. Kalau ada fulus, semuanya jadi mulus. Summa su'ilul fitnatah. Kemudian mereka diminta untuk membuat fitnah, maka la atau pasti mereka akan melakukannya. Ini Allah mengatakan. Jadi jemaah sekalian berbahagia, provokasi bukan hanya terjadi di negara-negara modern, yang disebut dengan negara kapitalis, atau negara liberalis, atau negara apapun juga selalu ada. Karena itu adalah watak manusia terbagi dua, yaitu fujuraha wa taqwaha. Wa ma talabbasu biha illa yasira. Kalau mereka ikut bersama Nabi, wa ma talabbasu biha, maka kalau ikut bersama dengan Nabi, berpartisipasi bersama Nabi, maka dia hanya sebentar saja. Jadi mereka hanya bersama dengan Nabi sebentar. Jadi wa ma talabbasu, hanya sebentar saja mereka bersama dengan Nabi, setelah itu illa yasira. Kemudian mereka bersegera pergi, kabur. Kalau bahasa kita di Indonesia kabur, mereka segera kabur dari Nabi. Jadi hanya ibaratnya setor muka saja kepada Nabi, maka kemudian setelah itu mereka kabur. Memenuhi tadi ajakan provokator. Jadi dari luar Nabi dikepung, tapi Bapak Ibu bisa dari dalam seperti itu juga.
Ada yang dari dalam bekerja secara sistematis untuk meruntuhkan negara dari dalam, untuk melemahkan semangat prajurit dari dalam, untuk menusuk menikam Nabi dari belakang dari dalam. Jadi Bapak bisa bayangkan beratnya Nabi pada saat itu. Dari luar dia dikepung, dari dalam juga diprovokasi seperti itu. Ya, kalau gambaran sekarangnya seperti ini. Di atas mereka deal dengan Nabi. Mereka berbaiat dengan Nabi di atas. Tapi di bawah mereka menerima bayaran dari orang-orang yang datang dari luar untuk menghancurkan Madinah. Mereka dibayar sebagai provokator dan semacamnya. Kalau bahasa sekarangnya, berita yang benar dibuat tidak benar, di framing. Ya, kalau tidak ada berita yang bisa di framing, buat berita baru, namanya hoax, yang tidak ada faktanya. Ada faktanya, tapi ceritanya dibuat salah. Seperti berita yang beredar sekarang. Toko anti-Syiah ditangkap Densus, tetapi judul berita yang keluar di koran tertentu adalah bahwa toko Syiah ditangkap Densus 88. Bapak bisa bayangkan, framingnya tidak ketulungan. Apa sebabnya? Ya, seperti inilah kita lihat. Di atas deal, tapi di bawah juga deal. Ya, ada bayaran di bawah. Walaqad kanu ahadullah. Padahal sesungguhnya yang namanya ahad itu ahadullah, janji dengan Allah. Ahadullah min qabl, mereka telah berahad dengan Allah. Mereka telah, maksudnya berahad dengan Allah di sini dengan Rasul tentunya. Jadi berahad kepada Rasul, hakikatnya berahad kepada Allah. Ahad itu berjanji, membuat perjanjian untuk menerima Nabi dan menjadikannya sebagai imam, pemimpin mereka. Walaqad kanu ahadullah min qabl, padahal mereka sebelumnya telah berjanji. Telah membuat, ingat kata ahad. Ahad ini adalah janji berkaitan dengan kepemimpinan. Walaqad kanu ahadullah. Ahad ini mereka lakukan mulai daripada Baiat Aqabah 1, Baiat Aqabah 2 dan sebagainya. Setelah itu Nabi hadir di sana, mereka juga berahad lagi. Apa isi ahadnya? Mereka siap melindungi Nabi. Jadi Nabi pindah ke Yastrib itu karena semua kelompok-kelompok yang dari Yastrib datang ke Mekah menjumpai Nabi dalam suatu musim haji, bertemu secara rahasia di sebuah tempat namanya Aqabah. Lahirlah Aqabah 1, Aqabah 2 tahun berturut-turut. Mereka berjanji, bersumpah untuk menerima Nabi dan sahabatnya dan melindunginya. Bahwa kalau Nabi diserang, la yuwallunal adbara. Kalau Nabi diserang, la yuwallunal adbara. Mereka tidak akan berbalik ke belakang. Mereka tidak akan lari. Mereka akan melindungi Nabi sampai tetes darah penghabisan. Mereka lupa bahwa kana ahdullahi mas'ula. Ingat, ahad kepada Allah, ahad kita kepada Allah adalah mas'ula, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Wa kana ahdullahi mas'ula. Janji kita kepada Allah adalah dimintai pertanggungjawabannya. Dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ini adalah gambaran yang datang mengepung Madinah. Ini ada ilustrasi saja. Bagaimana mereka datang dengan pasukan yang lengkap. Qul lan yanfa'akumul firaru. Katakanlah Muhammad kepada mereka, karena ingat tadi jemaah sekalian, mereka datang minta izin kepada Nabi bahwa rumah mereka terbuka, tidak ada yang jaga. Padahal sebetulnya rumahnya tidak terbuka, rumahnya tidak ada masalah. Tetapi Nabi tahu kalau ini sebetulnya adalah alasan saja, dalih untuk lari, firar tadi. Makanya kemudian ini datang Allah, karena Allah tahu bahwa itu adalah alasan untuk lari. Jadi walaupun Nabi tidak mengatakan, tidak, kamu bohong, kamu sebetulnya ingin lari, tidak begitu. Tapi tiba-tiba datang ayat, datang wahyu, kul katakanlah Muhammad, lan yanfa'akumul firaru. Kalau kamu lari, larinya kalian itu la yanfa'akum, tidak akan bermanfaat bagi kalian. Lan yanfa'akum, tidak akan bermanfaat bagi kalian. Qul lan yanfa'akumul firaru. Larinya kalian tidak akan memberikan manfaat kepada kalian.
In farartum minal mauti. Andai kata kalian lari dari kematian, minal maut. Dari kematian maksudnya dari peperangan. Tidak ikut berperang karena takut mati. In farartum minal maut. Jika kalian lari dari kematian. Awil kital, atau menghindari peperangan. Lari dari kematian atau lari dari peperangan. Kita artikan al-qatl di sini adalah peperangan, al-qatl. Awil qatl, lari dari terbunuh. Apabila kalian lari dari mati atau lari dari peperangan atau lari dari terbunuh dalam peperangan, wa izan, toh, saya artikan toh, la tumatta'una, toh kalian tidak akan mendapatkan kehidupan kesenangan. La tumatta'una, kalian tidak akan mendapatkan kehidupan senang illa qalila, kecuali hanya sedikit saja. Illa qalila. Wa idzan la tumatta'una illa qalila. Toh kalian tidak akan mendapatkan kesenangan kecuali sedikit saja. Karena kalau toh hidup hidupnya paling lama 20-30 tahun. Setelah kejadian itu misalnya. Bahkan kita tahu Yazid bin Muawiyah yang mengirim pasukan melalui perintahnya kepada Gubernur Kufah Ubaidullah ibnu Ziyad untuk memerangi cucu Nabi Al-Husain di Karbala, tidak sampai 2 tahun hidup dari kejadian itu. Meninggal dunia. Jadi untuk apa sih sebetulnya mereka melakukan itu? Kemunafikan seperti itu. Mengirim puluhan ribu pasukan untuk membunuh cucunya Nabi di Karbala. Tetapi Yazid sendiri sebagai raja pada saat itu yang diangkat secara sepihak oleh ayahnya, hanya hidup kurang lebih 2 tahun saja. Tidak sampai 2 tahun. Wa izan, kalau kalian lari dari mati ataupun lari daripada peperangan, izan la tumatta'una, toh kalian tidak mungkin menikmati kehidupan dunia kecuali sedikit. Betapa banyak orang yang bercita-cita masih hidup panjangnya, masih hidup panjang di dunia, tapi meninggalnya entah karena sakit, entah karena kecelakaan, entah karena macam-macam. Wa idza la tumatta'una illa qalila, kamu tidak akan menikmati kehidupan dunia dengan bersenang-senang kecuali hanya sebentar saja. Qalila, sebentar saja. Jadi janganlah kalian terprovokasi dengan oleh provokator seperti itu. Kehidupan kita ini Bapak Ibu sekalian adalah ibarat orang yang sendiri seperti ini. Ini adalah ilustrasi kita hanya sendiri saja dalam kehidupan ini. Kita datang di dunia ini sendiri, kita nanti juga kembali kepada Allah dalam keadaan sendiri, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah juga sendiri-sendiri. Qul, katakanlah Muhammad, man zalladzi ya'simukum minallah. Katakanlah kepada mereka yang tadi mau lari dari perang Ahzab itu. Man zalladzi, siapakah gerangan yang siapakah gerangan yang mempunyai kemampuan ya'simuka, melindungi kalian, memelihara kalian minallah, dari Allah. Siapa yang bisa memelihara, melindungi kalian dari Allah? In arada bikum su'a, jika Allah menghendaki kepada kalian keburukan. Jika Allah menghendaki kepada kalian keburukan, misalnya kematian, au arada bikum rahmah, atau siapa, apabila Allah menghendaki rahmat, siapa yang bisa menghentikannya? Kalau Allah membiarkan kalian dapatkan keburukan, atau Allah menginginkan kepada kalian rahmat, siapa yang bisa menentang rahmatnya kalau Allah menghendaki? Dan siapa yang bisa menolak keburukan itu jika keburukan itu sudah pantas datang kepada seseorang? Wala yajiduna, mereka niscaya tidak akan menemukan. La yajiduna, mereka tidak mungkin menemukan. Lahum, bagi mereka, lahum min dunillah, selain daripada Allah. Tidak menemukan apa? Tidak menemukan waliyan, wali, wala nasira, dan tidak punya penolong. Jadi nanti di hadapan Allah dianggap tidak punya wali. Ini artinya menunjukkan bahwa kita harus berwilayah kepada apa? Kepada wali Allah, karena dia bertugas untuk memintakan kita syafaat nanti di akhirat. Dan karenanya dia menjadi penolong kita nanti di sana. Waliyan wala nasira. Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, apapun mazhab kita dalam Islam ini, semuanya Al-Quran kita sama, dan Al-Quranlah mengatakan nanti di ayat 56 dalam surat ini, bahwa Allah dan malaikatnya sendiri berselawat. Maka kita diminta setelah itu juga berselawat kepada Nabi,
maka sebaiknya siapapun kita, apapun kelompok kita, mazhab kita, perbanyaklah selawat kepada Nabi. Karena selawat itu akan menjadi wasilah bagi kita nanti di akhirat dapatkan pelindung dan pertolongan. Ingat jemaah sekalian, kehidupan dunia tadi sementara, seandainya kita panjang usianya, sepanjang-panjangnya usianya, tidak mungkin kita menikmati bersenang-senang dalam kehidupan dunia ini, kecuali hanya sedikit saja. Jadi mereka yang tidak punya penolong selain daripada Allah, maka mereka tidak punya pelindung dan tidak punya penolong. Kenapa? Pertolongan itu hanya melalui Allah dan Rasul-Nya yang diutus kepada kita semuanya. Ini adalah ilustrasi pasukan perang yang bergerak menuju kepada medan perang. Qad ya'lamullahul mu'awwiqina. Jadi Allah mengetahui, qad ya'lam, sungguh Allah mengetahui. Al-mu'awwiqina, orang-orang yang memprovokasi tadi orang, mu'awwiqina. Ya, provokator ini bahasa Arab mu'awwiqin, merintangi orang. Jadi mu'awwiqin adalah kita artikan provokator. Allah tahu siapa provokator minkum di antara kalian. Jadi walaupun mereka melakukannya sembunyi-sembunyi, berbisik-bisik di malam hari atau di tempat yang terisolasi, tetapi Allah mengetahui. Wal qailina, dan siapa saja yang berkata li ikhwanim, kepada saudara mereka. Jadi para provokator dan siapa saja yang menyebarkan provokasi itu kepada saudaranya, yang membuat provokasi dan yang memforward provokasi itu kepada saudara-saudaranya yang lain, dengan berkata halumma ilaina, bergabunglah dengan kami. Halumma ilaina, marilah bergabung dengan kami. Kita artikan halumma ilaina, bergabunglah dengan kami. Maksudnya jangan bergabung dengan Muhammad, bergabunglah dengan kami. Siapa kami tadi? Orang munafik yang menyerang, meruntuhkan Nabi dari dalam pada saat Nabi Madinah diserang dari luar oleh Al-Ahzab tadi. Allah mengatakan dalam ayat ini terhadap mereka itu la ya'tunal ba'sa illa qalila. La ya'tunal ba'sa, mereka datang, orang-orang provokator ini supaya tidak ketahuan provokasinya, Al-Qailin ini supaya tidak kelihatan bahwa dia itu adalah sebetulnya adalah provokator, dia itu sebetulnya adalah orang-orang yang menghendaki kehancuran Nabi, maka mereka kelihatan ikut bersama Nabi. La ya'tuna, mereka pergi tetapi tidak mendatangi Nabi, yaitu peperangan Al-Ba'sa, masalah itu mereka tidak ikut bersama Nabi, illa, kecuali hanya sebentar saja, qalila. Kalau bahasa kitanya, bahasa Melayunya, hanya datang setor muka saja. Pada Nabi, ya wahai Nabi, kami sudah datang. Tapi setelah itu mereka kabur dari peperangan itu. Jadi la ya'tunal ba'sa illa qalila. Mereka tidak datang kepada masalah itu. Al-ba'sa itu adalah suasana yang penuh dengan ketegangan itu, illa qalila, kecuali hanya sebentar saja. Ini adalah lagi-lagi ilustrasi yang datang hanya sebentar tapi kemudian balik badan. Asyikhatan alaikum. Asyikhatan alaikum. Mereka asyikh itu secara Arabiah sebetulnya adalah ego. Mempertahankan egonya saja. Dia bersifat egoistik, diterjemahkan di sini dengan kikir, ada benarnya juga. Dalam Al-Quran dikatakan wa may yuqa syuhha nafsihi, siapa yang terpelihara dari kikir atau ego dirinya, faulaika humul muflihun. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang terpelihara dari kikir atau dari egoistiknya, dari ego dirinya, maka dia akan selamat. Wa may yuqa syuhha nafsihi. Asyikhatan alaikum, mereka sebetulnya kalau bersama dengan Nabi itu berpikir 100 kali. Kalau bahasa kitanya 100 kali. Kikir untuk bersama dengan Nabi. Tidak mengorbankan waktunya hanya untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya saja. Mereka tidak ingin melihat Madinah sebagai suatu kepentingan bersama.
Negara adalah kepentingan bersama dan harusnya semua orang bahu-membahu membela negaranya apabila ada kekuatan-kekuatan asing yang ingin menghancurkannya. Sekaligus itu pesan bahwa kita kalau membuat negara tidak boleh menyerang negara lain manapun juga. Satu orang saja diserang sangat berat dosanya dalam agama, apalagi kalau orang menyerang satu negara. Fa idza jaa al-khaufu, maka apabila datang al-khauf, ketakutan. Ra'aitahum, kamu melihat mereka, yanzuruna ilaika, mereka tiba-tiba melihat kepada kamu, taduru ayunuhum, dengan mata yang berkaca-kaca. Jadi kalau sudah pasukan sudah datang, maksudnya ketakutan sudah melanda, ra'aitahum yanzuruna, mereka yang munafik ini kamu lihat, mereka memandang kepadamu Muhammad, taduru ayunuhum, mata mereka berkaca-kaca karena takutnya, kalladzi, seakan-akan, atau mereka seperti yughsha alaihi minal maut, seakan-akan mereka sebentar lagi akan disergap oleh kematian. Jadi artinya benar-benar mereka takut mati. Yughsha alaihi minal maut, mereka itu seakan-akan sebentar lagi akan disergap, ditangkap oleh malaikat kematian. Fa idza dhahabal khauf, tetapi apabila ketakutan itu sudah berlalu, seandainya, jadi kalau ketakutan sudah berlalu, krisis sudah lewat, penyerang sudah kembali ke daerahnya, salakukum bi al-sinatin hidadin asyihatan alal khairin. Begitu ketakutan sudah datang, sudah hilang, sudah habis, maka kemudian salakukum, mereka kembali lagi mencaci maki Nabi. Bi al-sinatin, dengan lisan-lisan mereka. Bi al-sinatin. Hidadin, dengan lisan yang tajam. Jadi kalau bahasa sekarangnya dengan bikin hoax, dengan kata-kata yang tajam, dengan kata-kata yang penuh dengan serangan, kata-kata yang menohok, kata-kata yang sangat menyakitkan hati. Salakukum bi alsinatin hidadi. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ciri orang mukmin itu tidak mungkin kerjanya menyerang pihak lain dengan kata-kata seperti ini. Kita boleh berbeda pendapat dengan siapapun juga, tetapi tetap lisan kita harus bertutur sebaik-baiknya. Salakukum bi alsinatin hidadin asyihatan alal khairi. Mereka sangat-sangat pelit, sangat-sangat egoistik di dalam hal kebaikan. Artinya tidak mungkin mereka mau berbuat baik. Mereka sangat-sangat menghindari perbuatan baik. Kenapa? Karena hanya kepentingan asyihah tadi, egoistik. Yang namanya berbuat baik itu kepentingan orang lain. Jadi ulangi, yang namanya al-khair, kepentingan orang lain. Ketika berbuat untuk kepentingan diri kita, ya bukan al-khair. Itu namanya ego, itu namanya asyihah tadi di sini. Maka orang-orang seperti ini, ulaika lam yu'minu, hakikatnya mereka tidak beriman. Jadi mereka ini hakikatnya tidak beriman. Ulaika lam yu'minu, hakikatnya mereka tidak beriman. Fa'ahbatallahu a'malahum. Karena mereka hakikatnya tidak beriman, walaupun berjumpa dengan Nabi setiap saat. Walaupun hidup di bawah dagunya Nabi. Walaupun hidup di samping-samping masjid Nabi. Walaupun mereka mungkin salat di belakang Nabi. Walaupun mereka bisa berbicara dan menjumpai Nabi setiap saat, tapi fa'ahbatallahu a'malahum. Amal-amal mereka batal. Allah menghapus, membatalkan amal-amal mereka. Fa'ahbatallahu a'malahum. Allah membatalkan amal-amal perbuatan mereka. Jadi jemaah sekalian terbagi, jangan kita berpikir bahwa kalau kita sezaman dengan Nabi, maka alangkah indahnya, belum tentu. Bisa saja pada saat kita zaman Nabi, kita adalah bagian daripada para provokator ini. Kita adalah bagian daripada kaum yang egoistik ini. Bagian daripada mereka yang ingin membunuh, bahkan kemudian meruntuhkan upaya Nabi membangun agama di Yastrib atau Madinah itu. Itu sebabnya jemaah sekalian sebagai dalam beragama tidak perlu kita berandai-andai. Andai kami sezaman dengan Nabi, andai kami ada di Irak Karbala pada saat itu, tidak usah kita berandai-andai. Lebih baik kita kembali kepada diri kita sendiri sekarang. Buktikan diri kita.
Kalau kita memang adalah pecinta kebenaran, maka kita adalah pecinta Al-Quran. Ketika kita terpalingkan oleh yang lain dari Al-Quran, itu adalah indikasi. Karena Al-Quran sebetulnya hakikatnya adalah Nabi. Tidak akan ada Al-Quran kalau tidak ada Nabi. Ulaika lam yu'minu fa'ahbatallahu amalahum. Allah batalkan amal-amal perbuatan mereka. Tidak ada nilainya. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dan bagi Allah itu adalah gampang, mudah. Wa kana dzalika, dan adalah yang demikian itu bagi Allah adalah yasira. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Bagi Allah semuanya itu adalah sangat gampang. Jadi jemaah sekalian berbahagia, banyak orang yang hidup sesama dengan Nabi, tetapi lihatlah bagaimana jahatnya mereka. Kalau diceritakan dalam ayat-ayat seperti ini. Di dalam suasana seperti inilah nanti tiba-tiba muncul surat ini ayat 33. Ini sekarang sudah ayat 19. Berikutnya ayat 20. Berarti tinggal 13 ayat ke depan. Allah mengatakan, innama yuridullah idhiba ankum rijza ahlal bait. Kita bisa tahu background ayat itu setelah melihat ayat-ayat tentang al-azab ini. Bagaimana pada saat itu beratnya Nabi. Boleh dikatakan suasana paling berat Nabi pada saat itu. Baru 5 tahun, sudah berapa perang besar yang dihadapinya. Badar 1, Badar 2. Sebelum ini adalah Uhud. Perang Uhud. Perang Uhud, kita tahu bagaimana banyak tulang punggung Nabi dalam menjalankan Islam ini, menebarkan Islam ini, terbunuh di sana. Seperti Mus'ab bin Umair, duta besar Nabi pertama ke Yastrib. Di situ juga ada paman Nabi Hamzah, yang merupakan singanya Nabi, singa padang pasir. Di situ ada Hamzah. Semua terbunuh di perang Uhud. Sekarang Nabi kemudian diserang lagi dengan 10.000 pasukan. Mereka bersekutu, bikin konfederasi. Lalu kemudian dari dalam kita saksikan orang-orang seperti ini. Membuat ulah sedemikian rupa. Ini adalah ilustrasi ketika mereka kembali dari perang dengan alasan yang dibuat-buat, mereka kembali nanti memprovokasi orang-orang di belakang Nabi. Ini adalah ilustrasi Masjid Nabi. Mereka kembali di sini membuat intimidasi terhadap mereka, menakut-nakuti mereka. Seakan-akan Nabi sudah akan tamat riwayatnya. Dan itu bukan hanya terjadi pada saat itu. Bahkan setelah Nabi wafat pun juga terjadinya peristiwa Madinah setelah mereka membunuh Al-Husain. Kemudian mereka juga mengepung Abdullah bin Zubair. Kemudian mereka datang membakar kota Madinah. Dan ini diabadikan dalam bukunya Ibnu Katsir, Imam Suyuti, yang berjudul Tarikh Al-Khulafa. Yahsabunal ahzaba lam yadhabu. Mereka mengira, mereka menyangka al-azab, golongan-golongan itu lam yadhabu, belum pergi. Jadi mereka berpikir mereka masih terkepung. Karena mereka terkepung, tinggal menunggu waktu saja. Maka provokasi mereka terus lakukan. Karena mereka tadi yang masuk ke kota, menghindari tadi tempat peperangan, mereka menyangka bahwa mereka masih terkepung. Golongan-golongan sekutu-sekutu konfederasi itu seakan-akan belum pergi. Yahsabunal azaba lam yadhabu. Mereka menyangka al-azab itu lam yadhabu, belum pergi. Wa in ya'til ahzabu yawaddu law annahum baduna fil arabi. Dan seandainya tidak datang al-azab itu kembali, yawaddu law annahum, mereka pengen sekali, menginginkan sekali, law annahum, seandainya atau agar mereka itu baduna fil arabi, yaitu mereka meninggalkan Madinah. Jadi mereka seandainya tahu kalau azab pergi lagi daripada ikut berperang Nabi, mereka meninggalkan Madinah. Mereka ingin meninggalkan Madinah, meninggalkan Nabi. Lalu kemudian mereka mengembara baduna. Menjadi baduna itu dari kata badui, ya, baduna. Mereka ingin mengembara fil Arab, di dusun-dusun, meninggalkan kota Madinah. Membiarkan Nabi seorang diri di sana bersama dengan pengikut setianya yang sedikit membela dirinya melawan al-azabin. Yas'aluna an ambaikum. Lalu kemudian dari tempat yang jauh, di pengembaraan mereka di dusun-dusun yang jauh dari Madinah, mereka memonitori Nabi. Yas'aluna. Mereka bertanya tentang berita-berita tentang apa yang terjadi pada Nabi.
Jadi mereka menunggu kapan Nabi hancur, kapan Nabi kalah, baru mereka kembali lagi ke Madinah Yastrib. Mereka ingin bersembunyi seperti yang terjadi pada perang Uhud sebelumnya. Banyak di antara mereka yang lari ke dusun-dusun, meninggalkan Nabi di perang Uhud itu terluka. Sekarang kalau seandainya mereka tahu kalau Al-Ahzab itu datang lagi, mereka akan lari bersembunyi lagi dari tempat yang jauh itu. Yas'aluna, mereka selalu bertanya, mereka memonitoring, mereka mengikuti tentang berita yang terjadi pada Nabi dan perang Al-Ahzab. Walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Walau kanu fikum, dan seandainya pun mereka fikum berada di tengah-tengah kalian, tengah-tengah Nabi, bersama dengan Nabi. Seandainya pun mereka bersama dengan Nabi, maksudnya maka talu, mereka tidak akan berperang. Maka talu, mereka tidak berperang, kecuali sedikit saja, ala kadarnya saja. Sekedar tadi dilihat bahwa mereka juga ikut di situ. Ini adalah ciri-ciri orang munafik yang dibicarakan di ayat pertama daripada ayat ini tentang orang kafir dan orang munafik. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan 10 ayat ini mengingatkan kita betapa beratnya perjuangan Nabi. Dan tidak sampai di situ, bahkan setelah Nabi nanti wafat, ya fitnah demi fitnah terjadi pada umat ini. Nah, mudah-mudahan kita semuanya yang selalu rajin baca Al-Quran ini mengingatkan kita sehingga kita benar-benar menghormati Nabi. Begitu beratnya perjuangan mereka. Begitu beratnya sampai Islam ini sampai ke kita. Dengan begitu harusnya kita bersyukur, mensyukuri terutama agama ini dengan berterima kasih kepada Nabi dan keluarganya yang selama ini dikorbankannya. Jangan seperti orang-orang yang hanya beberapa puluh tahun Nabi wafat, maka mereka semuanya membantai anak cucu Nabi. Nauzubillah min dzalik, tsumma nauzubillah min dzalik. Yang mau bertanya dipersilahkan. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi azim. Ustaz, dalam cerita besar daripada cerita kecil ni, kalau saya cantumkan ayat 15 dengan ayat 19 tadi, ya, perbetulkan saya dan beri pencerahan Ustaz, bahawa kita juga hakikatnya pernah di alam alastu rabbikum membuat ahadullahi min qablu. Lantas bila kita sampai kat sini, kita juga kadang-kadang terombang-ambing dalam memberikan ketaatan, sampaikan tak mustahil mengakibatkan potensi kita untuk benar-benar beriman tadi menuju ke arah kemunafikan yang yang halus sampai kita sedari, dan ini mengakibatkan akhirnya kita termasuk pada fa'ahbatallahu a'malahum. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, saya kira ini adalah pertanyaan yang sangat menarik ya, terutama buat kita semuanya. Aslinya kita semuanya kita telah berahad kepada Allah. Yaitu ahad pertama namanya. Pada saat kita akan dilahirkan, pada saat kita akan turun ke alam dunia ini, alam ruang waktu, alam mulki, Allah mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu, dan kemudian pada saat itu semua kita menjawab, bala, benar, syahidan, kami bersaksi. Jadi bala, benar. Jadi Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Jawabannya bala. Jadi kalau pertanyaannya negatif, jawabannya bukan na'am tetapi bala. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Bala, benar. Kami bersaksi bahwa kamu Tuhan adalah Tuhan kami. Itu adalah ahad pertama. Kemudian setelah kita lahir ke dunia ini, kemudian kita berjumpa dengan Nabi. Kita membuat lagi ahad kedua. Ahad kedua itu selalu kita ulangi pada setiap sholat kita. Tapi karena begitu beratnya ini ikut pada Nabi dan keluarganya, maka kemudian selalu kita minta ihdinas siratal mustaqim. Kenapa diulang-ulangi? Karena begitu beratnya kita berada di atas jalan yang lurus ini. Kenapa? Taruhannya tadi adalah nyawa. Taruhannya tadi adalah jiwa kita. Taruhannya adalah kehidupan dunia kita. Jadi selama kita masih melihat dunia ini sebagai suatu keindahan, maka kita tidak akan mungkin bersama dengan Nabi dalam suasana kritis seperti ini.
Mungkin kita bersama Nabi dalam keadaan suasana normal, dalam keadaan suasana yang masih tidak ada masalah. Tapi begitu ada masalah, mungkin kita juga yang pertama lari dan memprovokasi orang-orang untuk melawan Nabi. Jadi kata-kata kanu ini adalah bentuk lampau. Walakad kanu, jadi kata kanu ini bisa berlaku juga pada saat kita di alam arwah. Sebelum kata kita lahir, bisa juga mengacu kepada ahad mereka sebelumnya, terutama di Baiat Aqabah 1 dan 2. Walaqad kanu ahadullah. Dan kita semuanya selalu, kalau kita memang adalah hamba yang beriman, selalu terikat dengan ahad kepada Allah melalui manusia suci yang dikirimnya kepada kita. Nah, jemaah sekalian, kalau kita sudah menyadari ini, harusnya kita tidak perlu terprovokasi seperti dalam ayat 19 ini. Karena jemaah sekalian berbahagia, kalau kita benar-benar terprovokasi, sebetulnya yang namanya terprovokasi itu bukan oleh orang lain sebetulnya. Provokator ya salah. Tapi kalau kita terprovokasi, sebetulnya bukan karena ulah provokator, tapi karena diri kita sendiri yang masih terikat kepada asyikhat tadi, yaitu ego kita, kepentingan pribadi kita. Nah, kalau kita masih terikat dengan kepentingan pribadi kita, maka tidak mungkin kita mengorbankan diri kita untuk kepentingan Nabi. Ingat di awal surat Al-Ahzab ini sudah diterangkan bahwa bagi orang mukmin, Nabi itu lebih utama bagi dirinya, daripada dirinya sendiri. Nah, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin ketimbang diri mereka sendiri. Artinya kalau dia orang beriman, dia siap, dia mau mengorbankan apa saja yang ada pada dirinya demi nabinya. Itu baru terselamatkan dari asyikhatan alaikum, dari ego terhadap kalian. Kalau ini kita tidak berhasil lepas dari sini, maka Allah mengatakan fa'ahbatallahu a'malahum, maka sia-sialah, terhapuslah amal-amal perbuatan mereka. Dan Bapak Ibu sekalian, kita benar-benar berlindung kepada Allah, jangan sampai kita masuk dalam kategori ini. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sejak kita akil balik, kita beramal, melakukan berbagai macam ibadah yang wajib, yang fardu ataupun yang sunat, yang mustahab ataupun yang fardu. Tetapi sampai di akhirat tiba-tiba kita terima amalan yang terhapus. Fahbatallahu amalam. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh hanya terpukul dengan amalan-amalan lahiriahnya seseorang. Karena berdasarkan ayat ini ada orang yang amalan lahiriahnya banyak, ini buktinya ada amal. Adanya kata-kata amal di sini menunjukkan amalan mereka ada, bahkan banyak. Tetapi Allah batalkan. Apa sebabnya? Karena tidak bisa keluar daripada ego dirinya. Apa sebabnya? Beragama hanya zohirnya saja. Beragama selalu hanya di luar dan hanya melihat orang lain. Tidak pernah beragama untuk kepentingan jiwanya sendiri. Untuk kepentingan mujahadah buat dirinya melawan dirinya sendiri. Terima kasih. Berikutnya lagi. Ya Ustadz, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat bergabung untuk Ustadz Syafi'i dan Ibu Alijah dari Singapura, Ustadz, yang bergabung dalam kajian malam ini. Dan di kolom chat ada semacam ajakan dari Ibu Kamsiah untuk kita mengamalkan doa ahad setiap pagi sebagai janji kita kepada Imam Zaman, seperti juga dalam beberapa waktu yang lalu Ustadz menganjurkan kepada kita agar selalu membaca doa ahad, Ustadz. Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung kepada Ustadz, silahkan. Baik, silakan. Saya sampaikan dulu selamat datang, ahlan wa sahlan kepada Ustadz kita dari Singapura, Ustadz Syafi'i Saleh. Semoga Allah SWT memberkahi kehadirannya dan juga senantiasa bersama dengan kita dan berikan perlindungan kepadanya lahir dan batin, mengangkat derajatnya begitu kepada Ibu Alijah. Semoga kehadiran Bapak Ustadz memberkahi kita. Silakan yang bertanya. Pak Iqbal, silakan Pak Iqbal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Sehat, alhamdulillah Pak Iqbal. Terima kasih. Iqbal coba mau mengutip satu ayat di Al-Imran 153 Ustaz, yang terkait perang Uhud. Tetapi ayat ini memang mensinyalir kan setelah perang Uhud perang Khandak.
Artinya yang tadi ayat yang sudah Ustadz ulas. Ada satu ayat di 153. Iduna wa la taguna ala ahadi wa rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa'atabakum ghamman bi ghammi likay tajhanu ala ma fatakum. 153. Ini jelas sekali Ustaz bahwa mereka lari dan bahkan Rasul panggil, dan sejarah perang Uhud sudah kita ketahui bersama bagaimana Rasulullah struggle saat dilindungi hanya segelintir sahabat, tapi memang di sini terindikasi sekali bahwa mereka sama sekali tidak menoleh ke satu orang pun, bahkan Rasul itu manggil ya hukum. Nah, gimana Ustaz terkait dengan perang Ahzab ini, apakah memang cuplikan Uhud ini sebagai pembelajaran setelah itu ditaati atau memang terjadi lagi Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak. Jadi kita sampaikan bahwa perang Uhud ini atau surat Ali Imran ini terjadi duluan daripada Al-Ahzab tadi. Jadi Al-Ahzab itu makanya umat Islam itu sebetulnya masih dibayangi oleh kekalahan perang Uhud. Dan atas dasar itu juga Nabi meminta strategi perang daripada Salman untuk dibuat itu parit. Apa sebabnya? Karena Nabi sudah lihat banyak di antara orang di Madinah tidak bisa dipercaya. Yaitu kita lihat di perang Uhud mereka bisa lari. Mereka datang berperang ternyata hanya untuk kepentingan materi. Ya, orang-orang yang ditempatkan di atas bukit tiba-tiba meninggalkan tempatnya padahal Nabi sudah merintahkan. Padahal mereka tahu yang namanya Nabi itu kan harus taat, ati Allah wa ati Rasul. Tetapi mereka meninggalkan Nabi pada saat itu, mereka berebut harta benda sehingga kemudian mereka dikepung, kocar-kacirkan. Setelah mereka dikepung dan kocar-kacir, mereka bahkan lari ke kampung-kampung tadi, ke dusun-dusun. Ada yang mengatakan sampai 3 hari bersembunyi di sana dan meninggalkan Nabi di sana. Hanya Ali yang terutama bertahan di sana melindungi Nabi. Nah, ternyata jemaah sekalian, apa yang terjadi di Uhud terjadi lagi tadi di Ahzab. Ya. Kita lihat ketika Nabi sibuk menggali parit dan kemudian persiapkan perang melawan Ahzab itu, mereka sudah mulai bekerja, bikin provokasi, mengganggu Nabi dari dalam. Dan ini menunjukkan bahwa akan selalu ada. Bahkan kita lihat tadi setelah Nabi wafat, cucunya dibantai sedemikian rupa, ini adalah oleh jiwa-jiwa seperti ini. Jadi jemaah sekalian berbahagia, lagi-lagi dari kejadian demi kejadian ini kita bisa simpulkan bahwa beragama sangat rentan apabila hanya berhenti di pinggir-pinggir saja. Beragama hanya apabila berhenti di zohirnya saja, ini akan membuat orang gampang lari daripada kebenaran. Dan Allah juga menceritakan dalam surat pendek, surat Al-Ma'un, orang-orang yang lari dari sholatnya adalah karena dia riya. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'una. Mereka ingin dilihat saja. Jadi artinya apa? Setiap orang beribadah, beragama hanya untuk zohirnya, diakui atau tidak diakui, disadari atau tidak, sebetulnya hanya ingin mempertontonkan luarannya saja, dan itu namanya riya. Riya itu dari kata ro'a, melihat. Riya itu artinya pengen dilihat saja. Yura'un, mereka ingin dilihat. Jadi hanya mereka lihatlah saya ini agamis, saya rajin ke masjid, saya rajin baca Quran dan sebagainya. Padahal mereka hanya ingin dilihat saja. Begitu berkaitan dengan masalah-masalah kritis, seperti yang disampaikan di dalam surat 22 ini, ayat 11, maka mereka kemudian lari. Wa minan nasi, dan di antara manusia, may ya'budullaha ala harfin. Ada yang menyembah Allah cuma di pinggir-pinggir saja, harfin. Secara bahasa harfin itu huruf. Yang namanya kata terdiri daripada beberapa huruf. Namanya kalimat terdiri dari beberapa kata. Satu kalimat terdiri dari beberapa kata. Satu kata terdiri daripada beberapa huruf. Artinya kalau huruf saja tidak ada nilainya. Nah, mereka beribadah kepada Allah hanya di huruf saja, di tepi paling ujung. Ingat yang namanya kalimat ini, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, sampai ke namanya satu kalimat, satu paragraf. Dan itu tersusun dari beberapa kata. Satu kata terdiri daripada beberapa huruf. Seperti contohnya ya'budu, ya'budu ini satu kata. Itu terdiri dari huruf ya, ain, ba, dan dal. Dan huruf adalah salah satunya. Yaitu ya, salah satu huruf, yaitu huruf ya, huruf ain, dan seterusnya. Mereka hanya beribadah hanya di huruf-huruf saja, di tepi-tepi saja. Mereka tidak sampai di dalam. Maka jemaah sekalian berbahagia, Bapak Ibu jemaah sekalian, maukah kita melihat apakah kita benar-benar
menjadi pengikut setia Nabi dan sahibuz zaman atau tidak, sebetulnya gampang sekali. Seperti tadi himbauannya Ibu Kamsiah. Bisakah kita istiqamah, misalnya mencontohkan istiqamah untuk membaca doa ahad setiap pagi misalnya. Kalau untuk baca doa ahad ataukah untuk mengikuti tadabbur saja kita sulit, bagaimana pula mengorbankan nyawa dan jiwa kita, Pak Bos. Kalau untuk istiqamah saja mengikuti tadabbur, istiqamah saja membaca doa ahad misalnya, susah bagi kita. Karena yang namanya susah itu kan berarti kita tidak ingin mengorbankan apa yang ada pada diri kita. Kalau kita tidak mengorbankan apa yang ada dari kita, bagaimana kita bisa berkorban untuk manusia suci itu? Ini yang terjadi pada zaman Nabi. Mereka meninggalkan Nabi. Bahkan di Mas Kaiser Bagai kita tahu, ketika Nabi berdiri sedang memberikan khutbah di atas mimbar, mereka bahkan meninggalkannya. Ya. Ayat ini adalah bukan lagi hadis yang menyebutkannya. Ayat ini terkenal di dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah. Kenapa surat Al-Jum'ah? Karena Nabi sedang berkhutbah di hari Jumat. Ketika kemudian mereka semuanya meninggalkan Nabi dan diperkirakan hanya 12 kurang lebih yang tersisa di masjid. Nabi masih berkhutbah di atas, lalu kemudian mereka meninggalkan Nabi di sana. Ya, Nabi masih berdiri di sana. Kita lihat di sini ayatnya, ayat terakhir. Wa iza ra'au, dan apabila mereka melihat tijaratan, perniagaan, aw lahwan, ataupun permainan. Asbab nuzulnya ayat ini adalah adanya rombongan pedagang yang datang dari Yaman masuk ke Madinah membawa permainan, yaitu topeng monyet. Topeng monyet dimainkan karena pedagang baru datang supaya orang-orang berkumpul. Jadi caranya orang mengumpulkan orang pada saat itu pakai permainan topeng monyet. Tetapi Jemaah Kaiser bahagia, Nabi pada saat itu sedang berkhutbah di masjidnya. Begitu mendengarkan topeng monyet dimainkan, karena biasanya ada gendangnya, mereka meninggalkan Nabi. Infadu ilaiha, mereka menuju ke tempat permainan tersebut. Watarakuka, dan meninggalkan kamu Muhammad. Qaiman, dalam keadaan berdiri khutbah. Hilang suaranya. Nah, mas bagus ini. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi ternyata saya keluar ya. Ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan tentang surat Al-Jum'ah terakhir tadi. Iya, yang meninggalkan Rasulullah waktu itu. Iya, jadi itu tadi pembahasan terakhir. Jadi pada zaman Nabi saja masih hidup, kita lihat sudah banyak di antara mereka yang meninggalkan Nabi sedang berkhutbah. Ingat, Nabi sedang berkhutbah. Dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Diabadikan di dalam kitab suci. Bahwa pada saat itu, kalau kita sebut mereka sebagai orang hidup bersama Nabi, kan berarti sahabat namanya. Sahabat-sahabat Nabi pada saat itu meninggalkan Nabi sedang berkhutbah. Dan itu diabadikan bukan dalam hadis, tapi dalam Al-Quran. Hanya karena mereka melihat perniagaan dan permainan, yaitu topeng monyet. Makanya kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita termasuk dalam kategori seperti ini. Itulah sebabnya imbauan daripada Ibu Kam tadi menarik untuk kita membiasakan diri. Satu, belajar Al-Quran. Yang kedua adalah kita usahakan sedapat mungkin tunjukkan kesetiaan kita dengan membaca doa ahad setiap selesai salat subuh.
Kalau tidak ada lagi Bapak Ibu sekalian, Ada kita akhiri. permintaan Boleh doa, lagi, Ustaz? Ustaz? Oh, Ada, iya. silakan. Boleh lagi, Ustaz? Ya, silakan. Iya, Ustaz. Menarik ini. Viral yang baru-baru ini bahwa ada satu ulama menyinggung ke soal status sahabat, Ustaz. Memang banyak juga viral yang mengklarifikasi, mengcounter pendapat tersebut bahwa memang sahabat ini nggak bisa diganggu. Nah, sebenarnya kan Quran kalau secara yang diulas dengan Ustadz yang dari Al-Baqarah sampai sekarang ini, Ustadz, selalu hadir dengan sosok atau person yang harus memang kita itiba, harus kita ikuti. Artinya memang kita itu butuh guidance. Nah, karena biasnya pemahaman bahkan ada nggak sedikit untuk menyatakan sahabat ini dengan gelar sahabat ini yang tidak bisa diganggu, dan terlalu banyak mereka mempunyai hadis-hadisnya segala macam. Bahkan Quran pun kalau kita kolek, Ustaz, banyak sekali, Ustaz, yang tadi ayat Jumu'ah, tadi Ali Imran tadi, bahkan ada dipertegas dengan kata-kata kafir. Di Ali Imran ayat 100 itu, Ustaz, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bersama Rasul dibacakan ayat, masih juga kafir. Jadi memang jelas, Ustaz. Nah, mau apa enggak memang para dai ini, Ustaz, istilahnya seperti Ustaz dan yang lainnya memang betul-betul memberikan satu guidance yang lebih jelas lagi untuk seperti memang keluarga Nabi ini nggak bisa dicela, nggak ada tercelah. Untuk dipujinya pun terlalu banyak, Ustaz. Gimana, Ustaz? Karena secara garis besar Qurannya hanya memberikan 2 jalan. Itu saja. Bahkan di doa kita juga ghairil maghdubi waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu aja, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih, baik Pak. Jadi jemaah sekalian berbahagia, mungkin kita bisa terima pendapat kita, sahabat-sahabat kita yang lain, bahwa sahabat itu semuanya baik. Yang penting diberikan batasan bahwa yang namanya sahabat itu adalah orang-orang yang setia kepada Nabi. Karena semua orang yang hidup sesama dengan Nabi, saya kira terlalu luas ya. Kalau kita katakan yang disebut sahabat, semua orang yang hidup sesama dengan Nabi adalah baik. Buktinya di dalam Al-Quran tadi, orang yang jelas-jelas sholat Jumat bersama Nabi, meninggalkan Nabi dalam keadaan khutbah. Jadi itu kan kalau kita sebut mereka sebagai sesama dengan Nabi, ya bukan lagi sesama, semasjid dengan Nabi. Tetapi kita lihat pada saat Nabi sedang berkhutbah, mereka meninggalkan Nabi. Saya kira tidak ada ahli tafsir yang punya pendapat lain daripada ayat itu, bahwa itu terjadi pada zaman Nabi. Ya, semua riwayat-riwayat yang disampaikan bahwa ayat tadi adalah berkenaan dengan Nabi ketika khutbah dan kemudian ditinggalkan sedang berdiri berkhutbah. Jadi artinya bahwa ada orang yang sesama dengan Nabi dan meninggalkannya. Jadi menurut saya sih, solusinya, jalan keluarnya, jalan tengahnya, kalau kita ingin pertahankan status kemuliaan para sahabat, dibatasi. Bahwa yang disebut sahabat Nabi itu tidak semua yang sehidup sesama dengan Nabi. Kenapa? Karena yang hidup sesama dengan Nabi juga banyak orang munafik yang kita tidak tahu. Artinya zahirnya kita seakan-akan lihat dia adalah Islam. Tetapi ternyata batinnya tadi adalah munafik. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Ada lagi, Ustaz, permintaan doa, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ibu Ratna Gali. Sama-sama, Pak Iqbal. Bapak sekalian, mari kita tutup majelis kita dengan berdoa. Semoga Bapak Ibu sekalian diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk istiqomah di jalannya, karena cepat atau lambat kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita berharap kita istiqomah sampai akhir hayat kita. Yaitu dari Gali untuk Kartika binti Anton Sugiarto dan Lina Herlina binti Edi Mahfudin. Jemaah sekalian, kita bacakan Fatihah dan selawat kepada Ibu Reita Kartika binti Anton Sugiarto dan juga Ibu Lina Herlina binti Edi Mahfudin yang sedang sakit. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan kepada keduanya dengan kesembuhan yang sempurna. Ala hadiniya wa likunyatin salihah bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ajil faraja sakhir.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih banyak Bapak-Ibu sekalian atas kesertaannya bersama dengan kami pada malam hari ini. Semoga Bapak-Ibu sekalian senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT, diangkat derajatnya dan nanti sampai akhir hayat dalam keadaan istiqomah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih Ustaz Pak Yudin. Assalamualaikum.